Puji Tuhan, kembali kita akan belajar dalam kitab Imamat. Imamat pasal 1 ayat ke-10 sampai ke-13. Jikalau persembahannya untuk korban bakaran adalah dari kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Haruslah ia menyembelihnya pada sisi mezbah sebelah utara di hadapan Tuhan. Lalu haruslah anak-anak Harun, imam-imam itu menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu dan bersama-sama kepalanya dan lemaknya. Diaturlah semuanya itu oleh imam di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Ayat 13, isi perut dan betisnya haruslah dibasuhnya dengan air dan seluruhnya itu harusnya dipersembahkan oleh imam dan dibakar di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kambing domba prinsipnya sama dengan lembu, tetapi di sini lebih ditekankan pada sisi utara mezbah. Dalam ruangan suci, meja roti pertunjukan letaknya di sebelah utara. Harga domba lebih murah daripada lembu. Orang yang kaya di hadapan Allah dapat memberi lebih banyak pengorbanan daripada orang yang miskin, baik dalam hal-hal jasmani. Markus pasal 12 ayat ke-43. Juga dalam pengorbanan lainnya. Di utara, lebih banyak seseorang mengerti firman Tuhan, maka ia akan makin celik. Ibrani 11 ayat ke-27. Dan berani menanggung lebih banyak sengsara bagi Kristus. Ibrani 11 ayat ke-26. Kita akan lanjutkan dengan Imamat pasal 1 ayat ke-14 sampai ke-17. Imamat pasal 1 ayat ke-14 sampai 17. Demikian bunyinya. Jikalau persembahannya kepada Tuhan merupakan korban bakaran dari burung, haruslah ia mempersembahkan korbannya itu dari burung terkukur atau dari anak burung merpati. Imam harus membawanya ke mezbah, lalu memulasnya kepalanya dan membakarnya di atas mezbah. Darahnya harus ditekan keluar pada dinding mezbah. Temboloknya serta dengan bulunya haruslah disisihkan dan dibuang ke samping mezbah sebelah timur ke tempat abu. Dan ia harus mencapik burung itu pada pangkal sayapnya, tetapi tidak sampai terpisah. Lalu imam harus membakarnya di atas mezbah, di atas kayu yang sedang terbakar. Itulah korban bakaran, suatu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Burung terkukur atau anak merpati dalam Imamat pasal 1 ayat ke-14 sampai 17. Beberapa hal yang berbeda ialah kepalanya dipulas sampai mati dan darahnya dipercik pada mezbah. Bulu-bulu dan tembolok atau tempat makanan dibuang. Bulu-bulu untuk terbang tiada lagi berguna kalau sudah tertangkap. Bulu-bulu sama dengan atau artinya kehendak sendiri harus dibuang. Dalam Matius 26 ayat ke-39. Yahya 21 ayat ke-18. Kepala itu berarti pikiran. Dengan pikiran manusiawi, salib berarti rugi bagi daging. Tetapi dengan pikiran Kristus, itu untung besar. Filipi 3 ayat ke-7 sampai 8. Jangan memakai pikiran yang biasa, tetapi pikiran rohani, baru indah. Pikiran salib itu. Paulus tak mau bertanya pendapat pikiran daging atau manusiawi. Galatia 1 ayat 16. Sebab ini hanya menyesali salib seperti Demas. Tembolok, tempat menyimpan makanan. Jangan kita memikirkan persediaan secara duniawi. Matius 10 ayat 9 sampai 10. Jangan khawatir perkara-perkara duniawi. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Orang yang khawatir perkara-perkara duniawi tak dapat memikul salib. Tuhan akan memelihara kita. Tubuhnya dibelah pada bagian sayapnya tetapi tidak terpisah. Sayap berarti kekuatan terbang. Tidak lagi bersandar pada kekuatan sendiri. Petrus mau menyangkal diri, mau setia, ikut Tuhan dengan kekuatan sendiri, tetapi ia gagal. Jangan bersandar pada kuat gagah sendiri, tetapi pada kuasa Roh Kudus. Sakaria pasal 4 ayat ke-6.
Memikul salib bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi Roh Tuhan yang memberi kita kekuatan. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Sehingga sesudah baptisan Roh Kudus, Petrus tahan dan kuat pikul salib sampai mati. Kesimpulan daripada kitab Imamat pasal 1, sesudah lepas dari dosa, bertekun pikul salib dengan hati yang murni, dengan kasih, dengan bertambah dalam pengertian akan firman Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dengan semua ciri-ciri yang baik menurut firman Tuhan, maka salib akan membuat kita makin memperkenankan Tuhan, makin indah dan mulia di hadapan Tuhan, sampai pada kemuliaan yang penuh. Sampai di sini pembelajaran kita dalam kitab Imamat pasal 1. Besok kita akan masuk dalam Imamat pasal 2. Tuhan Yesus memberkati.